Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Khoirunat. Di sini kita akan belajar mengenai ekspor dan juga impor, serta bagaimana sih perkembangan ekspor dan juga impor yang ada di Indonesia saat ini. Penasaran? Yuk kita simak video selanjutnya. Sebagai negara yang berkembang dan juga perekonomiannya yang terbuka, Indonesia sangat bergantung kepada perdagangan internasional dan juga stabilitas nilai tukar dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai perdagangan internasional. Ekspor dan juga impor adalah dua komponen utama yang ada di dalam perdagangan luar negeri. Menurut Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah kepabeanan. Dan sebaliknya, untuk impor adalah memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah kepabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, serta wilayah udara di atasnya, serta daerah-daerah tertentu pada zona ekonomi eksklusif dan juga landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabean. Jika nilai impor suatu negara melebihi daripada nilai ekspornya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan yang negatif atau biasa juga disebut sebagai defisit perdagangan. Tujuan ekspor secara umum. Tujuan dilakukannya kegiatan ekspor ialah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya serta menambah devisa negara dalam pencapaian kehidupan yang sejahtera. Berikut ini ada beberapa tujuan utama dilakukannya kegiatan ekspor, yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri atau memperluas pemasaran bagi berbagai produk dalam negeri, yang artinya produk-produk dalam negeri itu akan semakin dikenal di berbagai negara. Selanjutnya, untuk memperoleh laba berupa devisa. Tingginya nilai ekspor akan berdampak pada laba yang diperoleh, yaitu berupa devisa negara. Yang selanjutnya, untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Suatu produk jika dijual di luar negeri, maka nilai jualnya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, menjaga kestabilan kurs valuta asing. Dan yang terakhir, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. Impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti yang telah dijelaskan dalam teori Heckscher-Ohlin dalam Applied Field and Job tahun 2008, menyatakan bahwa suatu negara akan mengimpor produk ataupun barang yang menggunakan faktor produksi tidak atau jarang dimiliki oleh negara tersebut. Tentunya, kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut dibandingkan melakukan produksi sendiri, namun tidak secara efisien. Ada beberapa manfaat dari kegiatan impor ini. Yang pertama, mendapatkan barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Setiap negara tentunya tidak seluruhnya mampu untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang memang tidak bisa diproduksinya sendiri. Lalu, memperoleh teknologi modern. Dan yang ketiga, memperoleh bahan baku untuk membuat produk yang tidak ada di negaranya. Perkembangan ekspor dan impor di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh perkembangan ekspor dan impor di Indonesia pada bulan April tahun 2024. Diambil dari berita resmi statistik nomor 38 /05 tahun 27 pada tanggal 15 Mei 2024. Di sini terlihat pada bulan April tahun 2024 terjadi kenaikan pada kegiatan ekspor sebesar 1,72%, yang pada tahun 2023 bulan April kegiatan ekspor sebesar 19.284,1 juta, sedangkan pada bulan April tahun 2024 sebesar 19.615 juta. Pada bulan April tahun 2024, paling tinggi kegiatan ekspor berada pada industri pengolahan sebesar
14 miliar 1,6 juta. Lalu yang kedua berada pada sektor pertambangan dan lainnya sebesar 3 miliar 965,1 juta. Dan yang ketiga pada sektor migas sebesar 1 miliar 349,9 juta. Dan pada posisi yang keempat ada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 298,4 juta. Pada bulan April tahun 2023 kegiatan impor sebesar 15 miliar 347,6 juta. Sedangkan pada tahun 2024 bulan April kegiatan impor sebesar 16 miliar 56,5 juta. Sehingga terjadi kenaikan sebesar 4,62%. Dengan posisi pertama pada sektor bahan baku atau penolong sebesar 11 miliar 979,9 juta. Lalu yang kedua pada sektor barang modal sebesar 2 miliar 670,6 juta. Sedangkan yang ketiga berada pada sektor barang konsumsi sebesar 1 miliar 406 juta. Di sini juga ada neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2023 sampai bulan April tahun 2024. Pada bulan April tahun 2024, ekspor non-migas terbesar pada negara Tiongkok sebesar 4 miliar 279,1 juta. Lalu yang kedua India sebesar 1 miliar 814,9 juta. Dan yang ketiga, Amerika Serikat sebesar 1 miliar 754,6 juta. Dan yang keempat, Jepang sebesar 1 miliar 371,6 juta. Dan juga impor non-migas pada bulan April tahun 2024 yang tertinggi juga dari negara Tiongkok sebesar 4 miliar 329,5 juta. Yang kedua dari Jepang sebesar 962 juta. Yang ketiga dari Australia sebesar 784,9 juta. Dan yang terakhir dari Amerika Serikat sebesar 663,8 juta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. See you next time guys.